Selamat pagi, siang, atau malam, Bulia dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya dan teman-teman saya itu ingin mempresentasikan sebuah PPT dengan tema proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Jadi di sini saya ingin mengajukan diri untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yaitu ada Christopher Gramen absen 3, ada Dea Novita absen 5, lalu ada Jane Fedora itu absen 13, ada Johannes Marcel absen 14, lalu ada Jonathan Franz absen 16, ada saya sendiri yaitu Josh Vincent absen 17, lalu ada Kelly Siamona absen 18, dan ada Yasa Aditya absen 38. Jadi tokoh yang pertama adalah I.R. Soekarno. I.R. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau sudah aktif dalam bidang pergerakan pada tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan sebuah organisasi yang bernama PRI. Beliau juga pernah menjadi anggota BPUPKI dan menjadi ketua putra Chua Sangiin. Bersama Muhammad Hatta, Soekarno merupakan salah satu tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga pada akhirnya ia bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan sebuah teks proklamasi dan menulisnya pada secari kertas dan menandatanganinya bersama Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 Agustus 1945 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan beliau dimakamkan di daerah sekitar Blitar. Lalu tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta atau DRS Muhammad Hatta. Beliau merupakan tokoh lain yang sangat penting dalam peristiwa sekitar proklamasi. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, beliau sudah aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Belanda setelah di tanah air, beliau juga aktif di PNI bersama dengan Bung Karno. Pada masa pendudukan Jepang, beliau juga merupakan pemimpin dari Putra dan menjadi salah satu anggota BPUPKI dan Ketua PPKI bersama Bung Karno. Muhammad Hatta juga melibatkan diri secara langsung dan ikut ambil alih dalam pembuatan teks proklamasi dan menandatanganinya. Lalu beliau juga merupakan salah satu tokoh nomor 2 yang mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, perkenalkan nama saya Jane Federa Januar, absen 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 peran Ahmad Subarjo dalam peristiwa proklamasi. Nah, jadi Ahmad Subarjo itu dapat dianggap sebagai salah satu orang yang dimana memiliki peranan yang sangat penting dalam masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan menjalankan berbagai macam kebijakan yang dimana dilakukan olehnya di saat ia sedang menjadi seorang Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Nah, perannya yang pertama, Ahmad Subarjo adalah orang yang dimana dipilih sebagai anggota dari BPUPKI. Ahmad Subarjo diangkat oleh Gun Sei Kanbu yang dimana ia mendapatkan status keanggotaan tersebut dikarenakan ia adalah orang yang memiliki sebuah pengalaman kerja yang dimana dilakukannya untuk Laksamana Muda Maeda. Yang kedua, Ahmad Subarjo adalah orang yang menyumbangkan buah pemikirannya dalam pembentukan dari dasar negara bagi Republik Indonesia. Ahmad Subarjo sebagai orang yang dimana memiliki sebuah pengaruh yang besar, kemudian ia juga sebagai seorang yang dimana mampu menjadi orang yang memberikan berbagai macam pemikiran yang dimana berguna untuk menyusun dasar negara. Sebagaimana contohnya, ketika di saat melakukan perancangan konstitusi bagi Republik Indonesia, Ahmad Subarjo memiliki sebuah pendapat
untuk tidak hanya meniru konstitusi yang dimiliki oleh negara lain dan diimplementasikan di Indonesia. Nah, lalu yang ketiga itu membujuk Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Karena pangkat dari Laksamana Muda Maeda yang tinggi, hal tersebut membuat pihak dari Tentara Angkatan Darat Jepang sendiri tidak akan memiliki kuasa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, yang dimana kemudian membuat Soekarno dan Hatta akan lebih terjamin keselamatannya. Lalu yang keempat ada ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Setelah melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dimana dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, membuat Ahmad Subarjo sebagai orang yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia, yang dimana tugasnya adalah untuk meyakinkan sekutu bahwa Indonesia telah merdeka dan melucuti senjata Jepang. Nah, selanjutnya ada Soekarni. Soekarni ini merupakan salah satu sosok yang penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun begitu, ia baru resmi menyandang gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2014, ketika ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Soekarni ini termasuk ke dalam kelompok golongan muda. Ia disebut-sebut sudah aktif memperjuangkan kemerdekaan sejak usianya 14 tahun. Soekarni juga merupakan salah satu sosok di balik terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan tua yakni Hatta dan Soekarni diamankan. Beberapa sumber menyebut diculik di wilayah Rengas Dengklok dengan tujuan menekan agar proklamasi segera dilaksanakan dan lepas dari pengetahuan Jepang. Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Beliau adalah orang yang berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi tahun 1942. Beliau menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Baru Semarang. Dirinya pun juga dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno, dan beliau wafat pada tanggal 27 Februari 1989. Burhanuddin Muhammad Dyah. Burhanuddin Muhammad Dyah lahir pada 7 April 1917. Sejak tahun 1937, beliau sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, beliau bekerja pada radio militer. Beliau pun adalah salah satu orang yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Beliau wafat pada tanggal 10 Juni 1996. Saya Kerisha Manandika, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan biografi dari Latif Hendra Ningrat. Brigadir Jenderal TNI Raden Mas Abdul Latif Hendra Ningrat lahir di Jakarta pada 15 Februari 1911 dan meninggal pada 14 Maret 1983 di umur 72 tahun. Ia merupakan seorang prajurit peta atau pembela tanah air yang memiliki pangkat Sudanko dan juga pengerek bendera Sang Saka Merah Putih, didampingi oleh Suhut Sastro Kusumo. Ia seorang pemuda dari barisan pelopor yang pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Yang kedua, ada biografi dari Suhut Sastro Kusumo. Suhut merupakan salah seorang pengibar bendera pusaka saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Suhut merupakan anggota dari barisan pelopor dan menjadi pendamping Latif Hendra Ningrat. Ia lahir pada tahun 1920 dan meninggal dunia pada tahun 2012. Pada 14 Agustus 1945, Suhut dipercaya untuk menjaga keluarga Soekarno saat Soekarno dibawa oleh Soekarni dan Chairul Saleh. Suhut juga merupakan pengibar bendera merah putih pertama saat kemerdekaan Indonesia.
Saat itu, Esuhut menjadi pendamping Latif Hendra-Ningrat. Pengibaran bendera merah putih tersebut diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Nah, Tokoh Suwiryo itu Bapak Suwiryo ini lahir pada tanggal 17 Februari 1903 di Wonogiri, Jawa Tengah. Beliau adalah wali kota Jakarta Raya pada waktu terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, Suwiryo secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Nah, beliaulah yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada upacara tersebut. Misalnya seperti kayak speaker, mic, dan lain-lainnya. Nah, Suwiryo ini pada akhirnya meninggal pada umur 64 tahun di Jakarta, tanggal 27 Agustus 1967. Berikutnya adalah Dr. Muwardi. Muwardi ini lahir di Pati, Jawa Tengah pada tahun 1907. Muwardi adalah dokter lulusan Stovia yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, beliau membuat barisan pelopor untuk melindungi para pemimpin proklamasi dan menugaskan barisan pelopor serta peta untuk menjaga kediaman Bung Karno, karena pada saat itu masih sangat rawan sekali dengan Jepang yang masih ingin menguasai Indonesia. Nah, jasa Muwardi ini sangat diakui oleh Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno ingin menjadikan Dr. Muwardi ini sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun pada akhirnya Muwardi menolak karena tidak ingin melepaskan pekerjaannya sebagai dokter. Nah, pada tahun 1948 Muwardi diculik ketika sedang praktik pengobatan dan akhirnya hilang secara misterius tanpa ada tandanya lagi hingga sekarang ini. Selamat siang Bulia, nama saya Jonas Marsal, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tokoh kemerdekaan. Yang pertama adalah Sultan Syahrir. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Setelah lulus SMA, ia ikut aktif dalam berbagai organisasi. Salah satunya, ia ikut mendirikan Jong Indonesia. Di saat penjajahan Belanda, ia sudah bergerak juga dalam bidang politik. Bahkan ia pernah ditangkap pada tahun 1934. Lalu ia juga pernah dipenjarakan di Cipinang bersama dan juga dibuang bersama dengan Muhammad Hatta. Kemudian pada saat penjajahan Jepang, ia juga ikut aktif dalam gerakan bawah tanah bersama pemuda lainnya. Ia juga termasuk pemuda yang ikut mendesak Ir Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Dan setelah merdeka, Sultan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Yang kedua adalah Frans Sumarto Mandur. Ia lahir pada 16 April 1913. Ia lahir di Kawongkoan, Sulawesi Utara. Ia merupakan fotografer dan juga wartawan yang ikut ambil dalam membantu mengabadikan momen proklamasi yang dibacakan oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Ia bekerja untuk surat kabar Asia Raya, namun pada saat proklamasi ia pindah ke surat kabar lainnya untuk mengabadikan proses proklamasi tersebut. Hasil fotonya pun ada dan juga sudah disimpan oleh negara. Hasil fotonya berupa foto Ir Soekarno yang sedang membacakan deklarasi kemerdekaan Indonesia. Dan juga ada foto prosesi pengibaran bendera merah putih pada saat upacara kemerdekaan. Setelah itu, ia bergabung ke IPP House bersama saudara dan teman-temannya. Sekian bagian dari saya, terima kasih. Lalu selanjutnya itu ada Syarudin Wus dan Yusuf Ronodipuro. Nah, Syarudin ini adalah seorang wartawan muda yang berasal dari kantor Berita Domei, dan ia lahir di Curup, Sumatera Selatan pada tanggal 17 September 1919. Ia juga merupakan salah satu seorang putra Yasin gelar Datuak Indo Maratjo. Dia juga seorang guru kepala sekolah government di zaman Belanda, dan dia yang berasal dari Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Nah, ia adalah seorang yang berani memasuki gedung siaran RRI yang pada saat itu sedang dijaga ketat oleh Jepang.
dan juga ia berusaha mencari jalan lewat belakang gedung agar dia bisa masuk dan menyiarkan naskah proklamasi. Hingga pada akhirnya dia berhasil menyerahkan naskah tersebut kepada kepala bagian siaran dan tersebarlah naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada Muhammad Yusuf Ronodipuro atau hanya Yusuf Ronodipuro, biasa dipanggil seperti itu. Nah, dia ini lahir di Salatiga, Jawa Tengah tanggal 30 September 1919 dan meninggal di Jakarta Selatan 27 Januari 2008 pada umur 88 tahun. Lalu ada Efus. Dia juga adalah seseorang yang ikut bekerja sama dengan Muhammad Yusuf Ronodipuro ini. Dia bekerja sama untuk menyebarkan berita proklamasi. Nah, si Efus ini lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal pada 21 Juni 1970. Mereka berdua ini adalah orang yang berani dan juga berperan penting dalam menyebarkan berita proklamasi ini. Dan juga mereka juga sering mendapatkan ancaman dari pihak Jepang karena berita yang mereka sebarkan, dan tentunya pada saat penyebaran berita proklamasi ini mereka terkena ancaman juga. Seperti itu. Sekian dari saya. Lambertus Nicodemus Palar lahir di Rurukan, Tomohon 5 Juni 1900, meninggal di Jakarta 13 Februari 1981 pada umur 80 tahun. Ia dikenal sebagai Babe Palar, menjabat sebagai Wakil Republik Indonesia dalam beberapa posisi diplomat, termasuk sebagai perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita sering dengar dengan istilah PBB. Dia juga menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat. Ayahnya bernama Gerrit Palar, seorang pemilik sekolah, dan ibunya bernama Jessica Lumanao, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2013. Lalu yang kedua, Profesor Dr. Soemitro Jojo Hadikusumo lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917, meninggal di Jakarta 9 Maret 2001 pada umur 83 tahun. Ia adalah seorang ekonom Indonesia yang terkenal. Murid-muridnya banyak yang berhasil menjadi menteri pada era Soeharto, seperti J.B. Sumarlin, Ali Wardana, dan Wijojo Niti Sastro. Selain itu, Soemitro juga merupakan ayah dari mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, ayah mertua dari mantan Gubernur Bank Indonesia Sodrajit Djiwandono, dan juga besan dari mantan Presiden Indonesia Soeharto. Soemitro adalah anak dari Raden Mas Margono Jojo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan kedua DPAS pertama dan anggota BPUPKI. Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya adalah sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Riset atau Menristek saat ini.